Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir wasirajil munir wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal irfan wa tabi'in lahum bi ihsan. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Fadilahnya apa saja, serta bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar. Kitab yang akan saya bacakan dari kitab Durratun Nasihin, Irsyadul Ibad, juga kitab Asbabun Nuzul atau Babun Nukul, dan juga kitab syarahnya Irsyadul Ibad, yaitu Manahijul Imdad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azwaji dzurriyyati wa nabiyyil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal Qur'an mufassir mahdhuf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam kitab Durratun Nasihin Al-Majlisus Tsalits wasab'una fi bayani fadilatil Lailatul Qadar. Innama sumiyat Lailatul Qadri Lailatul Qadri. Kita sering menyebutnya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Di sini disebutkan ada dua keterangan, yaitu pertama karena disebut juga kepastian penentuan, dan yang kedua itu bimakna sempit. Malam Lailatul Qadar disebut malam penentuan li'annaha yuqaddaru fihal umuru wal ahkamu kulluha min tilkas sanati ila sanatil qabilah. Li'annaha karena satune qisah yuqaddaru ikutin pasti fiha ing dalam iya lailah al umuru opo pira-pira perkara wal ahkam dan pira-pira hukum kulluha sakabehane umur wal ahkam min tilkas sanati saking ikilah iki tahun saking ila sanatil qabilati maring tahun Arab. Tsumma tusallimul mudabbiratu, maka kari-kari masrah akan sopo malaikat mudabbirat daftar rahmati wal azabi ing daftar rahmat lan daftar azab ila Jibril alaihi salam maring malaikat Jibril alaihi salam wa daftaron nabatati wal arzaqi ila Mikail alaihi salam. Dan maserahkan sopo malaikat mudabbirat ing daftar pira-pira cecukulan pira-pira rizki ila Mikail alaihissalam maring malaikat Mikail alaihissalam. Wa daftarul amtari war riyahi ila Israfil alaihissalam. Dan maserahkan sopo malaikat mudabbirat ing daftar udan pira-pira udan dan pira-pira angin ila Israfil alaihissalam maring malaikat Israfil alaihissalam. Wa daftaru qabdir ruhi wan qidha'il ajali ila Azrail alaihi salam. Lan masrahaken sapa malaikat mudabbirat daftar qabdir ruhi ing daftar nyabut roh
wan qidha'il ajali lan antaka ajal ila Azrail alaihissalam maring malaikat Azrail alaihissalam. Biqaulihi ta'ala, karena pengandikan Allah Ta'ala, fad fiha yufraqu kullu amrin hakim. Karena pada malam tersebut mulai ditentukan beberapa perkara, beberapa hukum dari tahun sekarang hingga tahun depan. Ditentukan rizki, ditentukan rahmat, ditentukan segala macam hukum, bahkan ajal juga. Setelahnya ditentukan, kemudian malaikat tadi, setelah Allah menentukan, Allah mengutus malaikat mudabbirat menyampaikan daftar-daftar, di antaranya daftar rahmat, daftar azab, siksaan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat mudabbirat menyerahkan daftar beberapa rizki, beberapa tumbuhan kepada malaikat Mikail, dan memasrahkan malaikat mudabbirat tentang perkara hujan, angin kepada malaikat Israfil alaihissalam. Mungkin nanti hujan di mana, kapan. Wadaftar qabdi ruhi, wadaftar, dan memasrahkan malaikat mudabbirat memasrahkan kepada malaikat Azrail tentang daftar-daftar orang yang akan dicabut nyawanya, tentang daftar habisnya ajal seseorang. Itu. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Ketika itu bimakna Lailatul Qadar dengan makna ketentuan, dan di makna yang lain itu dengan makna sempit. Kenapa? Li'annal ardo tadayaqu tilkal lailati likathratin nuzulil malaikati alaihimussalam. Karena pada malam itu bumi ini menjadi sempit, malaikat turun semua ke bumi, jadi bumi terasa sempit. Adapun asbab nuzul, dalam kitab asbab nuzul Tubabun Nuqul diterangkan, an Mujahid qala dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani Israil labisa silah fi sabilillah al-fashahrin fata'ajjabal muslimuna min dzalik fa anzalallahu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairun min alfi syahr. Dalam kitab Tubabun Nuqul, ketika Kanjeng Nabi menerangkan, menceritakan seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia, seorang laki-laki tersebut berperang fisabilillah, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan. Maka para kaum muslimin menjadi iri, ingin mendapatkan seperti mereka. Maka Allah menurunkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam kitab Nurratun Nasihin diterangkan siapakah laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut bernama Syam'un al-Ghazi. Di malaikat Jibril bercerita kepada Nabi, baginda Nabi, yaitu ada seorang laki-laki dari Bani Israel bernama Syam'un al-Ghazi, wa huwa ghuzal kuffari al-fish'alib. Dia itu memerangi kaum kufar selama 1000 bulan. Memerangi kaum kufar, selalu mendapatkan kemenangan, dan kaum kafir pun kewalahan, tidak bisa mengalahkan Syam'un, karena Syam'un merupakan seorang waliullah. Fa'idha atisha, ketika dia haus, ketika Syam'un haus, yakhruju min maudi'il asnani ma'un adbun fashrabu. Ketika ia merasa haus, maka keluar dari gusinya air tawar yang segar. Kemudian
Syam'un meminum air tersebut. Wa idza ja'a yanbutu minhu lahmun, dan ketika ia merasa lapar, maka akan keluar daging yang bisa dimakan. Fayaqulu, kemudian dia memakan daging tersebut. Kaum kafir merasa sangat kewalahan, tidak bisa mengalahkan Syam'un. Maka kaum kafir di sini memperalat istrinya karena istrinya adalah seorang kafir. Kaum kafir membujuk dan merayu kepada istrinya, apabila istrinya bisa membunuh suaminya, maka ia akan diberikan harta yang banyak. Pada saat itu istrinya Syam'un berkata bahwa ia tidak mampu. Ana la aqdiru ala qatlihi, saya tidak mampu untuk membunuhnya Syam'un, untuk membunuh suami saya. Kaum kafir pun memberikan ide. Nu'tika hablan syadidan, nanti kami akan memberikan kamu, nu'tiki, kami akan berikan kamu tambang. Nanti ketika Syam'un tidur, kamu ikat dia, ikat tangannya, ikat kakinya, nanti kami yang akan membunuh. Itu kata kaum kufar. Ketika Syam'un tidur, istrinya mengikat Syam'un itu dengan tambang tersebut. Ketika Syam'un terbangun, bertanya, siapa yang mengikat saya? Istrinya menjawab, saya. Kenapa kamu mengikat saya? Karena saya pengen tahu kekuatan Anda. Saya pengen tahu kesaktian Anda. Setelah itu Syam'un hanya dengan menghentakkan tambang tersebut terputus. Setelah terputus, kaum kafir mendatangi lagi istrinya dengan membawakan rantai dan melakukan seperti kejadian yang pertama, mengikat dengan rantai tersebut tangannya, kakinya ketika Syam'un sedang tertidur. Ketika Syam'un bangun, bertanya lagi, siapa yang mengikat saya? Istrinya menjawab, saya. Kenapa kamu mengikat saya? Karena saya pengen tahu kekuasaan Anda, saya pengen tahu kekuasaan Tuhan. Dan akhirnya Syam'un hanya dengan menghentakkan saja, rantai tersebut putus. Kemudian Syam'un berkata kepada istrinya, ya mra'ati ana waliyyu min awliya illahi ta'ala, la yaghlibu alayya syai'un min amri dunya illa sya'ri hadha. Syam'un menceritakan, mengatakan bahwa saya adalah waliullah, tidak akan terkalahkan oleh perkara dunia kecuali ini, rambut saya. Akhirnya Syam'un menceritakan kelemahannya dia kepada istrinya. Syam'un itu memiliki rambut yang panjang, Akhirnya istrinya tahu kelemahannya Syam'un. Ketika Syam'un tidur, maka istrinya memotong rambutnya Syam'un, kemudian mengikat badannya Syam'un, mengikat kakinya, mengikat tangannya. Fastaiqadha, ketika itu Syam'un terbangun, bertanya, siapa yang mengikat saya? Kata istrinya, saya yang mengikat Anda, Tuhan. Ketika Syam'un menghentakkan talinya, falam yaqdir, dia tidak mampu. Setelah melihat keadaan Syam'un seperti itu, sudah tidak berdaya, dengan segera istrinya memberitahukan kepada kaum kufar,
bahwa Sa'mun sekarang sudah tidak berdaya. Datanglah rombongan para kafir, kemudian membawa ke tempat pemotongan. Dan dia ditempat. Sa'mun dibawa ke tempat pemotongan. Di rumah tempat pemotongan tersebut, mereka mengeksekusi Sa'mun. Memotonglah para kaum kufar kepada anggota badan Sa'mun. Dari tangan, dari mata, bibir, lisan. Dieksekusi, dimutilasi. Ketika dipotong-potong seperti itu, fawahallahu ta'ala ilaihi ayu syai'in turidu bihim asna'un. Allah memberikan wahyu kepada Sa'mun. Wahai Sa'mun, apa yang kamu inginkan terhadap mereka? Apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka? Sa'mun pun berkata, uridu an tu'tini minal quwwati. Ya Allah, saya berharap Anda Tuhan, panjenengan Tuhan, ya Allah, memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa mengusikkan, bahkan sampai merobohkan tiang rumah tersebut. Waqawahullahu, maka Allah memberikan kekuatan kepada Sa'mun. Dan akhirnya rumah tersebut roboh beserta kaum kafir dan juga istrinya. Fa'anjahu ta'ala minhum wa raddallahu alaihi jami'a dha'ihi. Allah menyelamatkan Sa'mun dan mengembalikan semua anggota tubuhnya. Setelah itu Sa'mun beribadah kepada Allah alfa syahrin ma'a qiyami lailiha wa siyami nahariha. Beribadah kepada Allah selama 1000 tahun, serta apabila siangnya ia berpuasa dan malamnya dia melakukan sholat. Wadharaba bisayfi fisabilillah. Juga Sa'mun masih terus berperang fi sabilillah. Fabaka ashabun nabi, maka para sahabat menangis iri terhadap apa yang didapatkan oleh Sa'mun. Faqulu ya Rasulullah hal tadri tawabahu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah suatu amalan yang bisa sama menyamai ganjaran atau pahalanya Sa'mun? Faqala alaihi salatu wassalam, la adri. Tahu kanjeng Nabi, la adri, saya tidak tahu. Fa'anzalallahu Jabrail, maka Allah mengutus malaikat Jibril bihadi surah, dengan surat inna anzalna fi lailatul qadar. Wa qala ya Muhammad, dawu Gusti Allah, ya Muhammad a'taituka wa ummataka lailatul qadar. Dawu Allah, wahai Muhammad, aku akan memberikanmu dan umatmu lailatul qadar. Al-ibadatu fiha afdalu min ibadati sab'in alfi syahrin. Ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah 70.000 bulan. Maka dalam ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ini apabila ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah 70.000 tahun. Wa qala ba'duhum, qala Allah Ta'ala, dalam keterangan yang lain Allah berfirman, ya Muhammad, rak'atani fi Lailatul Qadri khairul laka wa li ummatika min darbi sayfi alfa syahrin fi zamani Bani Israel. Hai Muhammad, sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu lebih bagus untuk kamu juga umatmu daripada berperang 1000 bulan di zaman Bani Israel.
Itu di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Apabila ibadah, maka lebih baik daripada ibadah 70.000 bulan. Sholat 2 rakaat lebih baik daripada berperang waktu zaman Bani Israel selama 1000 bulan. Dan ada keterangan yang lain, An Ibni Abbas anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi marratan wal ikhlasu sab'a maratin. Apabila seseorang sholat pada malam Lailatul Qadar sebanyak 2 rakaat, membaca pada setiap rakaat yaitu surat Fatihah dan Al-Ikhlas 7 kali, fa idza salama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marratan, dan membaca istighfar 70 kali, fala yaqum min maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi, maka Allah akan memberikan pengampunan untuknya juga untuk kedua orang tuanya. Wa yab'atsullahu ta'ala malaikata ilal janan, dan Allah kemudian mengutus kepada malaikat ya rasulallahul asjar untuk menanamkan pohon dan membangunkan gedung di dalam surga. Itu di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Mungkin ada di kitab-kitab yang lain emang ada sholat Lailatul Qadar yang 4 rakaat. Ini sedang memberikan keutamaan apabila sholat 2 rakaat. Rakaat pertama yaitu membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 7, maka pahalanya seperti ini. Mungkin apabila lebih dari itu, lebih banyak juga pahalanya. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi, Ruya annahu alaihi salatu wassalam qala, Kanjeng Nabi telah mendawuhkan, abwabus samawati maftuhatun fi lailatul qadri, pintu langit itu ketika malam Lailatul Qadar terbuka. Ma min 'abdin yusalli fiha illa ja'alallahu ta'ala lahu bi kulli takbiratin ghursa syajaratin fil jannah. Seorang hamba ketika melakukan sholat, maka Allah menjadikan bi kulli takbiratin, dari setiap takbir, menjadikan satu tanaman di surga. Lau sarar rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Seandainya seseorang berjalan menggunakan kendaraan atau menggunakan kuda di bawah bayang-bayangnya, itu tidak akan sampai walaupun perjalanan tersebut 100 tahun. Wa bikulli raka'atin baitan, dan Allah akan menjadikan dari setiap rakaatnya, setiap rakaat akan Allah menjadikannya rumah di surga. Min durrin wa yaqutin wa zabarjadin wa lulu'in. Rumah tersebut dari intan yakut, zabarjad, dan dari mutiara-mutiara. Wa bikulli ayatin min qiraatihi fi sholati tajan, lan Allah ngadade akan bikuli ayatin kelawan saban-saban ayat min qiraati saking bacaane si eman ya si abdin fi sholati ing dalam sholat tajan ing mahkota fil jannati ing dalam surga. Wa bikulli jalsatin, dan Allah ngadade akan kelawan saban-saban lungguhan derajatan ing sat derajat min derajatil jannati saking pirang-pirang derajat surga. Wa bikulli taslimatin, wa bikulli ayatin, dan Allah akan menjadikan setiap ayat yang ia baca di dalam sholatnya, Allah akan menjadikan mahkota di surga. Setiap duduk Allah akan menjadikannya derajat, tingkatan derajat di surga.
wa bi kulli taslimatin, Allah akan menjadikan dari setiap salam hilatun, akan menjadikan perhiasan hilatun min hilal jannati, dari perhiasan surga. Tuh, di antara keutamaan, enggak, entah itu mau sholat, mau membaca Quran, dan tidak, walaupun tidak satu malam full, atau hanya berdurasi beberapa menit saja, itu sudah pahalanya besar. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama sa'atan fi lailatul qadri qadra ma yahlubur ra'i syatan ahabbu ila Allahi min siyamid dahri kullihi. Ketika seseorang melakukan atau beribadah, entah itu membaca Al-Quran atau apa saja, pada malam Lailatul Qadar, seukuran seorang penggembala, seorang memerah susu sapi atau susu kambing, hanya durasi sebentar, itu lebih disukai oleh Allah min siyami dari, daripada puasa 1 tahun seluruhnya. Ini diantara fadilah-fadilah Lailatul Qadar. Dan apa yang harus kita baca ketika malam Lailatul Qadar? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Ibu Aisyah radhiyallahu taala, dari Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, Ibu Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah law wafaqtu lailatal qadri fama aqulu. Ya Rasulullah, jika saya menemukan atau mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Qala, dawuh Kanjeng Nabi, uli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar? Dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan, wa huwa, hale utawi riwayat dari Tabrani an Wahtilah, Lailatul Qadri Lailatun Baljatun, utawi bengian Lailatul Qadar iku bengi kang padang. Dalam kitab syarahnya, Baljatun itu dalam kitab syarahnya, syarah kitab Ibad itu maknanya padang. Nairotun, syaraqutun nairotun, musyrikoh, malam yang terang, la harota wala baridata, orana panas orana atis, wala sahaba fiha, lan orana mega fiha tetap ing dalamnya lailah, wala matoro, lan orana udan, wala rihan, orana angin, wala yurma fiha bin najmin, dan orana anak, dan orang din hiasi ing dalamnya lailah bin najmi, apa kelawan bintang. Jadi tidak terasa panas, tidak terasa dingin, tidak ada mega, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada bintang. Min alamati yaumiha, iku tetep setengah saking tetenggeren dinane ya Lailatul Qadar, anta tulu asyamsu la syu'alaha, utawi yentah metu opo sarangenge la syu'alaha, kang orana mencorong laha kedua ya, iku mawujud laha kedua ya syamsu, ketika siangnya matahari tersebut bersinar dengan redup.
cukup sekian kajian tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.